Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi 1.2.A.5.2 pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai dan peran guru penggerak. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama Bapak Antama Bahatmaka, kemudian yang kedua Bapak Hari Widiarto, kemudian Ibu Maslahah, kemudian Ibu Dewiwati, dan yang terakhir adalah Ibu Ika Rohvianti. Pada modul 1.2 ini, calon guru penggerak Angkatan 7 mempelajari mengenai nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang, dipedomani, dan diterapkan oleh seorang guru penggerak. Karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdapat 5 nilai yang harus terpatri dalam jiwa seorang guru penggerak, yaitu yang pertama adalah berpihak pada siswa. Artinya, guru penggerak senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan peserta didik sebagai dasar utama untuk bertindak. Apa yang kita siapkan adalah untuk mendukung kebutuhan dan keadaan peserta didik. Nilai yang kedua adalah inovatif. Artinya, sebagai seorang guru penggerak harus memberikan ide-ide baru yang membangun dan bervariasi. Seorang guru penggerak dituntut mampu untuk menemukan solusi tepat guna dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Seorang guru penggerak harus bersikap terbuka terhadap masukan dan gagasan orang lain untuk mencapai solusi yang solid dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga adalah reflektif. Nilai seorang guru penggerak yang senantiasa mampu untuk memaknai setiap pengalaman yang ia temui. Setiap pengalaman yang dimiliki dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru penggerak yang memiliki sifat ini berarti mampu mengevaluasi kesan positif dan negatif, sehingga refleksi diharapkan mampu menjadi pembelajaran di masa depannya. Kemudian nilai mandiri, artinya seorang guru penggerak senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi, serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Bersikap mandiri juga berarti mampu mendorong dirinya sendiri untuk bergerak melakukan motivasi dan perubahan. Nilai guru penggerak yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif berarti seorang guru penggerak senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap rekan dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Seorang guru penggerak mampu membangun kerjasama dan rasa hormat terhadap perbedaan. Berikutnya adalah peran guru penggerak. Pada peran guru penggerak ini terdapat 5 peran dari guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Seng Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Beburi Handayani. Peran yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru tidak hanya bergerak di dunia kerjanya saja, tapi juga harus bisa mengembangkan diri dalam komunitas pendidikan seperti KKG atau MGMP ataupun forum diskusi ilmiah guru. Diharapkan menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan tersebut. Guru penggerak harus memberikan dampak kepada guru-guru lain serta dampak kepada sekolahnya. Peran yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru penggerak juga harus mampu membawa pengaruh terhadap lingkungan di sekelilingnya, menjadi coach bagi rekan kerjanya dan saling berbagi, menjadi pelatih atau coach bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Seorang guru penggerak diharapkan mampu untuk melakukan perubahan di masing-masing institusi pendidikan mereka. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak harus bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya dan menciptakan kondisi kerja yang nyaman, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya senantiasa mendorong tumbuh dan berkembangnya jiwa kepemimpinan murid. Memberikan pelatihan yang intensif, pembekalan yang maksimal, pemberian kesempatan, dan menghargai upaya siswa. Jika hal ini dilakukan, akan menjadi gerakan yang ditumbuhkan secara berkesinambungan. Maka ke depan kita akan memiliki calon pemimpin bangsa yang hebat dan tangguh. Berikut ini kami sampaikan nilai guru penggerak dari anggota kelompok 1. Yang pertama adalah Bapak Antama Bahatmaka. Beliau memiliki nilai inovatif, kolaboratif, berpihak pada siswa, dan reflektif. Berikut adalah kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Antama Bahatmaka. Yang pertama, inovatif. Beliau selalu menemukan ide atau gagasan baru melalui perubahan-perubahan metode dan strategi pembelajaran. Tentu saja dengan tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya adalah kolaboratif. Beliau membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis, baik dengan peserta didik, atasan, maupun rekan sejawat. Berikutnya adalah berpihak pada siswa. Beliau berupaya memusatkan pembelajaran maupun kegiatan di sekolah untuk selalu berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah reflektif. Beliau selalu melihat dari sisi positif, baik yang terjadi pada faktor pendukung maupun dari faktor penghambat dalam pembelajaran. Berikutnya adalah nilai guru penggerak dari Bapak Heri Widiarto. Nilai guru penggerak yang dimilikinya adalah yang pertama inovatif, kemudian kolaboratif. Kegiatan yang sudah pernah dilakukan adalah yang pertama inovatif, membuat pembelajaran game education di smartphone atau Android, kemudian membuat video pembelajaran dan diupload di YouTube. Selanjutnya adalah kolaboratif, bersama rekan guru atau MGMP memanfaatkan Office 365 untuk pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengefektifkan akun Belajar ID untuk pembelajaran siswa. Selanjutnya adalah Humaslaha. Humaslaha memiliki nilai guru penggerak yaitu mandiri. Mandiri adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Maslaha adalah yang pertama, mulailah dengan memberi tugas kecil. Yang kedua, membiarkan anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang ketiga, jangan selalu membantu. Yang keempat, berikan lingkungan yang ramah pada anak. Dan yang terakhir adalah selalu menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh anak. Berikutnya adalah nilai guru penggerak dari Ibu Ika Rohvianti. Beliau memiliki nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri. Kemudian yang kedua adalah berpihak pada siswa. Yang pertama adalah mandiri, selalu mengembangkan kompetensi profesionalisme sebagai guru agar dapat lebih terasah dengan cara selalu mengupgrade diri atau long life education. Beliau mengatakan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini adalah inisiatif sendiri, dikarenakan dengan mengikuti program ini dapat menemukan hal-hal baru, teman baru, dan juga berbagi pengalaman baru, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan juga bisa saling berkolaborasi, dengan harapan akan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna sekaligus membuat siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah berpihak pada siswa. Setiap anak didik mempunyai bakat, kelebihan, dan potensi masing-masing yang akan berkembang jika mendapatkan kesempatan dan arahan. Hal itu menjadi acuan Bu Ika dalam mengajar. Misalnya pada saat bagian kerja kelompok, kita harus selalu seobjektif mungkin karena mereka punya peran masing-masing di kelompoknya. Di samping itu, dengan mengetahui kodrat anak, Ibu Ika dalam pembelajarannya lebih cenderung sabar dan lebih menyayangi mereka. Intinya menurut Bu Ika adalah pendidikan bukan hanya menuntut, tapi harus bisa menuntun. Selanjutnya adalah nilai guru penggerak dari Ibu Dewiwati. Yang pertama adalah reflektif, dan yang kedua adalah berpihak pada siswa. Yang pertama, reflektif. Reflektif adalah melihat diri sendiri, selalu melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, berkaca apa yang telah kita lakukan. Tujuan refleksi adalah untuk memperbarui pengetahuan dan memperluas wawasan. Refleksi dilakukan
setiap saat, di sela-sela tugas sehari-hari. Refleksi dapat dilakukan pendidik dengan terbuka dan jujur pada diri sendiri. Mulai memilih hal positif, mengetahui mana yang baik untuk diri sendiri, dan belajar untuk menerima kekurangan diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah berpihak kepada siswa. Pendidik dalam memberikan pendidikan dan pengajaran pada siswa haruslah berpihak pada siswa. Bagaimana siswa harus membangun sistem pengajaran sendiri tanpa tergantung pada pengajaran dari guru, agar pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga akan tercapai pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat anak. Pendidik harus bisa menciptakan suasana ruang belajar yang berbeda, perbanyak interaksi dengan siswa dengan memberikan perhatian yang sama, mensupport penuh, mempelajari latar belakang mereka, menggunakan teknologi dan materi dengan praktek. Kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Dewiwati adalah: yang pertama, menggunakan bahasa ibu setiap hari Kamis di sekolah. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu guru beserta anak diwajibkan menggunakan bahasa ibu. Dan sebelum masuk ke ruang kelas ada persepsi menggunakan bahasa ibu sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kelas rendah menyebutkan nama anggota tubuh dengan bahasa kromo, dan untuk kelas tinggi berlanjut dengan kata kerja. Berikutnya adalah rancangan program dari kelompok 1. Hasil dari diskusi ruang kolaborasi kelompok 1 membuat satu rancangan program yang akan kami laksanakan. Program tersebut adalah program sebaje atau setinten basa Jawa. Jika dalam bahasa Indonesia berarti sehari berbahasa Jawa. Program sebaja ini bentuk kegiatannya adalah penggunaan bahasa Jawa dalam satu hari. Penggunaan bahasa Jawa ini tentu saja harus sesuai dengan unggah-ungguh basa. Latar belakang dari program sebaja ini adalah mulai hilangnya kearifan lokal, di mana penggunaan unggah-ungguh basa saat ini sudah mulai berkurang. Berikutnya adalah membentuk karakter siswa. Dan yang terakhir adalah membentuk budi pekerti siswa. Tahapan rancangan dari program sebaja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang program sebaja. Bentuk kegiatannya adalah penggunaan bahasa Jawa dalam satu hari. Penggunaan bahasa Jawa ini disesuaikan dengan unggah-ungguh basa. Setelah merancang program tersebut, selanjutnya hal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dengan cara menyampaikan program sebaja yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan berikutnya adalah sosialisasi kepada warga sekolah. Sosialisasi ini bisa berupa poster, pamflet yang ditempel di mading sekolah ataupun di masing-masing kelas. Tahapan yang keempat adalah action atau pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan ini tentu saja kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Setelah pelaksanaan kegiatan sebaja ini sangat diperlukan refleksi dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari kegiatan tersebut. Bahkan, jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, bisa dijadikan acuan untuk perbaikan kegiatan sebaja di pekan selanjutnya. Demikian tadi hasil diskusi kami kelompok 1 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan juga rancangan program dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.